hanya kembali Rasulullah ke Madinah, tidak jadi masuk ke Mekah. Padahal udah deket. Dan umrohnya dibatalin, yaitu dengan cara motong kambing, motong dam. Ya. Kemudian umrah yang kedua, umratul qadha fi dzilqa'dah as-sanata as-sabi'ah. Kemudian tahun berikutnya mengerjakan umrah, tapi umrah qadha namanya, pada tahun ke-7. Yang ketiga, umratu ba'da intihai ghazwati Hunain ahrama biha minal Ja'ranah fi Syawal as-sanat tsaminah. Ketika perang Hunain terjadi di dekat Taif itu, ya, pada tahun ke-8 Hijrah, itu Mekah sudah dikuasai waktu itu. Rasulullah melaksanakan umrah sesudah selesai perang, ya, untuk menghadapi orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir di Mekah. Dan ketika kembali ke kota Mekah, itu beliau mengerjakan umrah dengan mengambil mikot di Ja'ronah. Ada sebuah kampung namanya Ja'ronah. Kalau dari Masjidil Haram itu jaraknya kira-kira 25 kilo, 20-25 lah. Sampai sekarang masih dipakai untuk tempat mikot Ja'ronah. Di situ ada sumur air Ja'ronah itu, ya. Dan ceritanya panjang itu. Yang terakhir adalah umratun ma'al haji ala man qala innahu hajja qarinan. Bahwa beliau umrah yang terakhir, yang keempat, yaitu ketika beliau melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka yang berpendapat bahwa Nabi mengerjakan hajinya itu haji qiran. Jadi haji itu ada 3 cara. Haji qiran artinya bareng niatnya antara umrah dengan haji. Ya, Allahumma ya. Jadi niat haji dan umrah itu sekaligus. Itu namanya qiran, tapi wajib dam. Ada lagi haji ifrad, masuk ke Mekah tidak ihram umrah tapi niatnya ihram haji langsung. Itu biasanya kalau sudah dekat-dekat pergi ke Arafah. Tapi dari Indonesia agak berat itu, karena datang ke Mekah itu masih seminggu baru ke Arafah, bahkan 10 hari yang kloter terakhir. Sehingga kalau 10 hari pakai ihram baru wukuf, nanti belum ke Muzdalifah segala macam, luar biasa beratnya itu. Ya, haji ifrad. Walaupun menurut Imam Syafi'i haji yang paling afdal adalah haji ifrad, tapi kesulitannya luar biasa. Nah, yang paling ringan adalah haji tamattu. Kalau haji ifrad tidak kena dam. Ya. Haji tamattu itu haji yang masuk ke Mekahnya itu diawali dengan ibadah umroh. Habis ibadah umroh selesai, tahallul, dia udah bisa buka pakaian, sudah bisa istirahat, bisa senang-senang lah gitu. Kalau dia bawa istri bisa kumpul sama istrinya segala macam. Nanti ihram lagi waktu dia pergi ke Arafah gitu. Itu haji tamattu. Nah, yang mana yang afdal? Para ulama, para fuqaha itu berbeda pendapat. Ada yang bilang kalau Imam Syafi'i mengatakan ifrad, kalau yang lainnya mengatakan qiran, ada yang mengatakan tamattu. Jadi kita anggapnya semua afdal gitu, ya. Karena itu ikhtilafu ummati rahmah. Adanya ikhtilaf itu jadi rahmat. Karena tidak semua orang bisa mengerjakan yang paling afdal itu. Sementara yang lain mengatakan yang afdal itu ini. Jadi kita ada kepuasan lah gitu. Ya. Saya selama mengerjakan haji cuma sekali ngerjain haji ifrad itu. Itu pun ketika haji mandiri, haji bebas satunya. Baik hadirin jamaah sekalian, wa hukmul haji fardu ainin bil ijma. Pergi haji itu hukumnya fardu ain. Jadi bagi yang sudah mampu, siapa saja wajib pergi.
Itu ijma ulama. Ya, kalau ada yang mengatakan nggak wajib ya keblinger namanya. Bisa murtad itu. Ya. Bisa murtad, nauzubillah. Wa hukmul umrah, adapun umrah fardhu ainin fi madzhab Syafi'i. Kalau umrah wajib ain, fardhu ain bagi madzhab Syafi'i. Wakila innaha sunnatun muakkadatun, tapi dikatakan juga umrah itu hanya sifatnya sunat muakkad, tidak wajib ain artinya. Wala yajibani fil umri illa maratan wahidatan, dan haji maupun umrah tidak diwajibkan, tidak diperintahkan kecuali hanya satu kali seumur hidup. Jadi kalau sudah dikerjakan sekali sudah bebas, nggak ada lagi kewajiban. Waqad yajibul hajju aktsara min marratin idza kana nadran aw qada'an. Kadang-kadang bisa jadi wajib karena ada sebab, ya, ada sebabnya itu karena harus qada, karena nazar dan sebagainya, ya. Jadi hukumnya itu fleksibel lah gitu, ya. Wa yajibul hajju fi madhabil imam Syafi'i ala tarahi. Wajib haji itu menurut madhab Syafi'i boleh tidak segera, la alal fauri, ya, boleh ditunda. Ay la ya'samu idza akharahu ma'al istita'ati. Tidak dosa sekalipun sudah mampu menurut Imam Syafi'i, ya. Tapi dikatakan fa idza mata walam yahujja yu'tabaru fasiqan. Kalau dia udah mampu tapi tidak mau melaksanakan, ditunda-tunda terus, maka hukumnya itu orang fasik. Ya, bahkan di hadis yang lain, awas kalau nggak pergi haji udah mampu, nanti kalau nggak matinya Yahudi jadi Nasrani gitu. Artinya akan husnul khotimah. Kalau di sini katakan fasikan, ya. Jadi kalau sudah mampu, ya jangan ditunda lagi gitu. Ahkamul haji khamsatun ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Saya kira sampai sini dulu, nanti kalau kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan, ya kita lanjutkan lagi sampai ya selesai musim haji lah gitu, ya. Hukum-hukum haji ada 5, ya, nanti kita bahas. Ada fardhu ain, ada sunnah dan seterusnya. Ada makruh, bahkan ada haram. Ya, pergi haji haram. Ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin. Wafana karim wafana rahim irhamna ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin waj'alna min ibadikal ulama'il 'amilin. Warzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma wa la tusallid 'alaina bidhunubina man la yakhaf yarhamuna waqtim bisolihati a'malana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.